kita layangkan kemarin kepada saudara Gunawan Cahyo. Jadi somasi kita kemarin sempat ada balasan dari rekan Sunan Kalijaga and Partners. Namun setelah kita pelajari, ternyata dalam surat kuasa yang diberikan oleh Pak Gunawan ke Sunan Kalijaga ada kecacatan atau ketidaksesuaian, di mana surat kuasanya itu ada tanggal 13 Juli 2024 dan suratnya itu pada tanggal 14 Juni 2024, sehingga kami tidak menganggap Sunan Kalijaga berhak untuk mewakili saudara Gunawan Cahyo. Oleh karena itu, karena tidak ada jawaban resmi dari saudara Gunawan Cahyo terkait somasi kami terakhir kemarin, dengan ini kami menyampaikan somasi terakhir pada Bapak Gunawan Cahyo untuk segera mengembalikan mobil Swift milik Miro Matarius Gunawan dalam kurun waktu 3x24 jam. Jika memang tidak dikembalikan, dengan berat hati kami minggu depan akan membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh saudara Gunawan Cahyo. Mas, kalau boleh tahu isi surat balasannya itu apa sih? Kalau isi surat balasan dari siapa nih? Dari Mas Sunan. Kurang lebih surat dari Mas Sunan Kalijaga ini, dia itu menyatakan bahwa Pak Gunawan ini dalam kontrak leasing sudah meminta izin kepada Ibu Oki. Namun dalam surat tersebut tidak ada bukti yang menyatakan Pak Gunawan telah meminta izin dan diizinkan oleh Ibu Oki. Tidak ada pernyataan secara tertulis. Tidak ada. Terus menyikapi balasan itu seperti apa? Kita sudah membuat surat dan sudah kita balas untuk kembali lagi karena surat kuasa yang dicantumkan oleh Sunan Kalijaga tidak sah, maka kami membalas menolak untuk mengakui Sunan Kalijaga SH sebagai kuasa Gunawan Cahyo sampai ada kuasa yang bisa dikatakan valid atau tanggalnya telah sesuai dengan surat yang dilayangkan. Mbak Oki sudah mengetahui adanya surat balasan. Mbak Oki sudah mengetahui belum adanya surat balasan? Sudah, Tante Oki sudah tahu, cuman memang menyerahkan semuanya ke kami ya, kami berdua. Tentang isinya, kalau memang dia sudah di surat itu sudah menyetujui, tanggapan Mbak Oki? Ya, tanggapannya seperti awal-awal ya, maksudnya kita nggak pernah menyetujui gitu kan, dan itu memang di somasinya juga kurang menjawab ya apa yang kita dari balasan somasi mereka itu tidak menjawab somasi kami sebetulnya. Kenapa? Ya malah di situ seperti bercerita gitu kan ya, bercerita bahwa saudara Gunawan ini atlet nasional yang telah membela timnas gitu kan, yang sebenarnya di luar dari apa yang kita minta gitu kan, yang kita juga nggak ada hubungannya, kita juga nggak mau tahu kan gitu ya. Jadi makanya udah gitu pas dilihat surat kuasanya juga tidak sesuai, jadi ya makanya kita melayangkan sekarang somasi kedua dan terakhir kan sebelum mengambil tindakan selanjutnya untuk membuat RP 3x24 jam ditunggu untuk dikembalikan beserta surat-suratnya. Kalau tidak diindahkan ya kemungkinan kita akan bikin LP minggu depan ya atas dugaan tindak pidana penggelapan ya. Mas, ini kenapa masuknya ke ranah penggelapan? Karena kan kalau kita tahu kronologisnya, mobil itu diambil secara diam tanpa persetujuan. Jadi sebenarnya penggelapannya itu kita melihat dari bahwa dia tidak berhak atas kepemilikan mobil tersebut, tapi secara melawan hukum dia gadai kan begitu. Makanya kita bisa menariknya ke penggelapan. Kalau dalam artian kenapa mobil itu diambil malam-malam diam-diam gitu kan, ya itu memang maksudnya bisa ke arah yang lain ya, cuman kita nggak mau lah ke arah situ karena ya tapi bisa aja kan. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan ya mungkin akan kita Berkembang dengan perkarakan juga masalah itunya. Terus ancaman hukumannya sendiri ini pasal penggelapan berapa? 4 tahun ancaman maksimal ya, 4 tahun. Ini berarti masih ada itikat baik dari Mbak Oki untuk masih memaafkan dan meminta dan mengembalikan mobil.
Jadi lebih ke arah memberikan kesempatan. Jadi kita kasih kesempatan gitu kan. Gimana nih kalau masih mau baik-baik, hayu 3 hari ke depan dari sekarang gitu kan. Tapi kalau nggak mau ya mangga gitu kan, pilihan hidup mah gitu kan. Jadi gitu aja. Berarti minggu ini akan segera dilaporkan kalau tidak dibalik. Minggu depan mungkin ya. Kalau misalkan kita ini somasi waktu sampai hari Sabtu, gitu kan. Mungkin Senin. Kalau memang sampai Sabtu tidak hari ini, kita Senin akan membuat LP ke Polresta Bogor Kota. Mas, ini terkait leasing, cicilannya gimana sih di sana, tersendat, lancar apa gimana sih? Sejauh yang kami terima informasinya, gitu kan, masih lancar ya sampai 3 bulan. Udah tiga kali kalau tidak salah. Cuman kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana, begitu kan tiba-tiba juga ada statement bilang bahwa yang 5 juta per bulan untuk Miro itu aja mau di-stop gitu kan. Nah, itu kan kemungkinan juga berarti cicilan akan mandek kan begitu kan. Kita bisa duga lah begitu kan bahwa cicilan bisa aja mandek kan begitu. Jadi ya lucu aja menurut saya gitu kan dia melakukan ini gitu. Oke Mas. Masih ada somasi yang boleh dilihat nggak? Somasi dan balasan lapor. Mau Nanti dikirim dikirim aja? aja ya. Apa Kopi ya. mau sekarang di sini? Boleh di-shoot aja. Ini nih balasan somasi Ini kedua ya. Tanggapan surat dulu ya, tanggal 18 Juni untuk Sunan Kalijaga. Ini surat balasan dari Ke Sunan Kalijaga. Nah, Intinya poin utama di somasi ini masih sama dengan somasi kemarin. Kami menuntut Bapak Gunawan Dwi Cahyo untuk segera mengembalikan mobil Swift dengan nomor polisi F1316DN dengan keadaan semula dan dikembalikan kepada Ibu Oki Agustina. Mas Gunawan sudah menunjuk pengacara, artinya mungkin kalau kita artikan siap berperan untuk melanjutkan persoalan ini. Tanggapannya gimana? Sejauh ini karena memang surat kuasanya masih belum sah atau ada kekeliruan, jadi kami menganggap Bapak Gunawan Dwi Cahyo belum mempunyai kuasa hukum. Artinya kalau kita tangkap jika tidak menunjuk kuasa hukum, artinya dia ada niat untuk mengembalikan. Kalau dia menunjuk kuasa hukum, ada kemungkinan ini akan berlanjut panjang. Iya. Ya. Bisa diambil kesimpulan seperti itu, namun kami tetap menghimbau agar mobil ini dikembalikan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Karena nanti jika kita telah berproses hukum akan lebih berdampak kepada Miro, kepada anak. Itu sih, kami makanya menghimbau Pak Gunawan mohon diselesaikan secara kekeluargaan. Terakhir Mas, harapan terakhir nih apa untuk persoalan? jadi ya menurut saya kan Om Gun juga maksudnya pernah menjadi saudara saya ya. Tolonglah maksudnya untuk memberikan etika terbaik demi Miro gitu kan. Udah gitu janganlah kita punya pendapat sendiri gitu kan, bahwa ini kan di putusan sudah jelas gitu. Terus apalagi yang mau diperdebatkan gitu kan. Terus dia malah ya nantangin suruh bawa ke media lah ini itu segala macam, kan nggak perlu sebetulnya. Dan buat mungkin masyarakat yang menilainya kenapa sih kita harus ngebelain mobil yang mungkin harganya bagi sebagian orang tidak seberapa gitu. Tapi bagi saya, prinsip saya, semurah apapun, sekecil apapun itu tetap hartanya seseorang, itu tetap haknya seseorang. Makanya itu tetap harus diperjuangkan. Jadi tidak boleh dilihat dari nilainya saja gitu kan. Cuma memang kita membela hak yang harusnya didapat oleh saudara kami Miro